Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljan, jumpa lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Di sini saya tidak sendiri, sudah ada bersama kita para partner panelis kita, ada Bapak Dodi Kezer dan juga ada Bapak Roni Francis di sini, masih dengan topik yaitu perhentian kedamaian. Wow. Nah, perhentian kedamaian nih Pak, banyak manusia yang katanya tadi kita udah bahas ya, nggak tenang karena hobinya mengejar terus gitu, tapi kan di setiap kehidupan kita tuh selalu ada masalah yang mau nggak mau tuh kita harus selesaikan gitu. Jadi action seperti apa sih sebenarnya yang paling tepat gitu? Nah, ayo yang suka mengejar. Kalau saya tentukan prioritas. Ya, jadi setiap orang pasti bergelut dengan masalah, pasti dong. Makanya kalau bilang sama Tuhan, lepaskan dulu segala masalah, ya minta mati. Ya harus spesifik juga dong ya kalau doa kan. Jadi hidup itu salah satu indikatornya adalah masalah. Masalah itu juga salah satu tolok ukur manusia bertumbuh, ya kan? Nah, yang paling penting adalah agar kita tetap bisa menikmati hidup dalam posisi bahagia, tentukan skala prioritas. Ya benar kata Bro Roni bahwa hiduplah di masa sekarang. Prioritasmu sekarang itu apa? Ya, tapi tetap punya visi dan rencana untuk besok. Tapi jangan takut akan esok. Yang penting hari ini dijalani dulu. Kan besok ada masalahnya sendiri. Yang kemarin sudah tinggal sejarah kan, syukuri hari ini. Kalau kita terlalu fokus pada besok dan terlalu tenggelam dengan masa lalu, sampai kita lupa bersyukur bahwa kita dapat hari ini, nggak bahagia. Betul. Kenapa? Ya dia hidup di masa tidak sekarang. Kenapa? Ya, dia lupa kalau dia hari ini tidak bersyukur, banyak orang yang hari ini tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Banyak orang yang hari ini bahkan sudah bangun di alam lain. Iya kan? Nah, itu hati-hati. Jadi tentukan prioritas. Oke, nggak apa-apa. Saya tetap bisa bahagia. Kapan saya mau berhenti? Kalau saya punya target misalnya untuk punya rumah di sini, tambah mobil, misalnya punya tambahan tabungan, misalnya kan, boleh-boleh saja. Ya kan? Tapi ingat, syukuri hari ini apa yang kamu miliki. Jangan sampai gara-gara gak bisa, gue belum tenang nih, kalau di rekening gue belum ada dana 3 miliar misalnya. Pasti stres dia. Nah, kalau dia sudah stres, bisa nggak penyakit datang? Bisa. Bisa. Ketika penyakitnya datang, dia dirawat di rumah sakit. Dia harus membayar tagihan rumah sakit. Uangnya yang tadi sisa sekian, habis hanya untuk bayar itu. Tambah masalah lagi. Dia merasa gak bisa gue kayak gini, gak bisa bahagia. Ya bertumpuk-tumpuk seterusnya kan. Tapi ketika kita punya skala prioritas, oke, yang paling penting dulu apa yang harus aku selesaikan? Saya harus punya tempat tinggal, ya kan? Nah, tempat tinggal dulu kan sebagai sebuah kebutuhan utama. Berarti yang penting mau statusnya sewa, mau pinjam, mau meminta rumah mertua, ya kan? Yang penting ada tempat tinggal dulu. Baru nanti berlanjut, prioritas berikutnya adalah saya mungkin menabung untuk memiliki hunian sendiri. Ternyata aktivitas saya sehari-hari adalah bergerak mobile gitu kan. Itu kalau prioritasnya tadi rumah tinggal tuh ya? Rumah tinggal, Kalau bukan rumah Barbie. Saya pengen prioritas hidup saya, menyelesaikan hidup saya itu bagaimana tuh? Ya. Menyelesaikan hidup nih maksudnya? Jangan, atau berarti dia bagaimana tidak nih? bersyukur. Karena Iya. sekarang juga angka orang bunuh diri banyak. Betul, ya kan? nah itu. Itu kalau menurut saya itu bukan prioritas. Karena manusia hidup saja itu ada sebagai sebuah keunggulan. Ya, jadi dia harus gini loh. Saya nggak setuju dengan orang bilang berani mati. Udah lewat itu zaman perjuangan. Sekarang apa? Berani hidup. Setuju. Karena ketika orang sudah mati, selesai. Betul. Ya, tapi kalau dia berani hidup, besok ada tantangan apa? Ya kan? Lusa ada masalah apa? Itu yang lebih penting. Tapi bukan berarti dalam berperang menghadapi hidup dan tantangan itu dia nggak bisa bahagia. Bisa dong. Kayak tadi cerita kita mau naik gunung itu kan, di puncak bukit itu pemandangan sangat indah, bisa melihat ke bawah gitu kan. Tapi jangan kamu berpikir, aduh susah banget nih, aduh gimana nih caranya biar gue bisa naik, bisa lihat keindahan. Tiba-tiba ini apa, gelap, ya kan, kabut, nggak bisa sampai naik ke atas. Stres nggak bahagia kan, turun, kecewa. Padahal waktu dia naik aja dia bisa sambil nyanyi kan, naik ke puncak gunung, kiri kanan, ku lihat bahagia nggak? Bahagia ya, nggak perlu sampai ke situ. Nah, tentukan skala prioritas, tapi tetap bahagia. Wih, Oke. keren sekali. Tentukan Super sekali. prioritas. Ya, terkait dengan namanya prioritas, mungkin saya membagikan pengalaman saya tentang saya menjadi seorang hipnoterapis. Nah, ketika saya menjadi hipnoterapis, waktu itu ada orang bilang begini, prioritas hidup dia jadi adalah menyelesaikan hidupnya. Tadi kenapa saya tanyakan? Ya, karena yang datang itu memang sudah putus asa
dan pengen bunuh diri. Dan dia sudah melakukan Ini contoh kasus ya berarti ya? contoh kasus real, dan dia sudah mau melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali. Jadi kalau kita lihat, wah kayak gimana nih caranya? Kira-kira bro, kalau misalnya ada kayak gitu, kita bilang ya gimana dong? Dia udah pengen bunuh diri, udah dia bilang kayak gitu. Iya. Kalau kita bilang janganlah, lu jangan bunuh Kalau diri. aku kan bukan seperti profesimu, kalau aku ya udah silakan. Iya, tapi yang benar itu. Iya. Jadi ada Kalau beneran ya kan, tapi mungkin dia nggak lakukan. kenapa orang itu suka bilang dia mau menyelesaikan hidupnya? Dia pengen namanya bunuh diri karena dia berpikir tidak ada opsi yang lain. Tetapi sebenarnya mereka itu juga takut mengambil keputusan Takut juga itu. ya. Iya. Iya. Yang kemarin di jalur kereta cepat bus kan, Iya. terhambat kan 1 jam itu perjalanan, Iya, iya. ada orang yang sudah di atas, nggak lompat-lompat juga. Karena lompat-lompat juga. Karena mereka orang yang bunuh diri, mereka itu sudah membayangkan beratus-ratus kali. Jadi mereka tuh sudah merencanakan, membayangkan, istilahnya mereka tuh udah kayak Termasuk betul-betul- caranya. Betul, Oh. caranya mereka sudah merencanakan itu. Jadi ketika kita bilang ya, dia butuh orang yang mendukung dia. Jadi ketika kita bilang, wah, bukan mendukung dia soal yang Bunuh ini, dirinya. bunuh dirinya, misalnya mendukung dia, oh, lu kan harusnya kan bisa begini. Ya. Nah, jadi dia Shoulder to cry on lah ya, Oh, minimal. dia itu berharap ada orang yang istilahnya mengayomi merangkul, dia, ya. merangkul dia. Jangan dong. Apalagi kalau misalnya kita udah mengerti seperti itu, maka kita lakukan namanya psikologi terbalik, ya kan? Gimana caranya pas waktu lagi dia bilang, oh saya nggak ada lagi bisa dilakukan. Oke, kamu sudah melakukan percobaan bunuh diri apa aja, misalnya. Oh saya menyayat nadinya. Nah ini sahabat Eljon bukan artinya buat belajar ya. Jadi saya bilang seperti ini. Oke, di sini kamu butuh apa? Golok, mau pisau, mau tali, mau Pilih. apa? Pilih mau yang. Tapi mau dilakukan sekarang. Nah, ketika itu kita sampaikan, orang itu langsung kaget. Saya datang ini kan sebenarnya bukan tujuannya buat langsung bunuh diri dibuat di sini dong. Lah, tadi kan tujuannya udah selesai kan? Mau menyelesaikan hidupnya, ya secepat-cepatnya aja. Karena itu merupakan suatu prioritasnya dia kan. Ternyata orang tersebut juga lama-lama kan takut. Jadi ketika kita menyampaikan hal-hal yang tadi kita malah dukung dia untuk yang sesuatu yang dia takut, malah akhirnya dia resisten. Nah dari dia resisten, baru kita bisa bawa dia ke tempat yang lain. Nah karena kenapa mereka sewaktu itu tidak ada yang namanya orang yang bisa diajak bicara sama mereka. Tadi kan Mawar juga bilang kan, oh ini orang bisa stres karena apa? Mengejar-ngejar. Mengejar apa? Materi ya, mengejar-ngejar mungkin namanya pasangan, mungkin sampai dia bisa bunuh diri, kan banyak ya melakukan seperti itu. Nah pertanyaannya saya tanya yang terbalik lagi nih, kalau orang yang dikejar-kejar kira-kira apakah dia bahagia yang dikejar-kejar? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu juga. Jadi baik mengejar maupun dikejar juga dua-duanya tidak membuat bahagia. Iya. Kecuali Ya kan? kalau dia dikejar anjing ya. Ya, dikejar. Anjingnya bahagia. Dianya yang kos-kosan. Dianya juga belum tentu bahagia juga dong. Nah, Baik. kalau misalnya tadi mengejar namanya materi, ya kan kita masih mau mengumpulin uang. Mungkin dia akan stres. Itu namanya tidak damai, ya. Tetapi kalau misalnya orang bilang misalnya gini, dia dikejar-kejar uang. Mawar, ini mau dikasih uang. Kamu mau nggak? Misalnya gitu. Bahagia nggak? Aku wakili dah sini. Iya. Bahagia nggak kalau misalnya dikasih kayak gitu? Bahagia. Iya dong. Bahagia. Dikejar-kejar Oh, duit. Kamu nggak mikir kalau dikasih uang itu nanti ada maksud tertentu? Iya Saya kan? terima duitnya aja ya. Iya. Nah, jadi kan Oke. ada macam-macam dong. Namanya dikejar-kejar uang. Biasanya ngapain sih orang ngasih Ada uang? maunya. Ada maunya. Kedua, bisa jadi ada apanya ini. Hmm. Kalau misalnya nggak ada apanya, ada nggak orang main langsung kasih-kasih gitu doang aja? Belum tentu juga. Nah, jadi baik dikejar maupun namanya mengejar, dua-duanya belum tentu bisa membuat namanya bahagia. Iya. Nah, balik lagi, berarti bagaimana caranya kita mendapatkan namanya kedamaian adalah hidup di dalam namanya present. Nah, terkait juga lagi nih dengan namanya sio. Kita sio apa yang membuat orang paling damai? Nah, coba kira-kira sio apa yang Babi. paling bisa menikmati Babi. hidup? Betul. Kalau nggak babi, kerbau. Iya. Kalau nggak babi keberapa? Kayaknya Emang udah bisa babi. menggantikan saya berikutnya ya. Babi paling bahagia ya di mana-mana. Nah, tergantung. Makanya jadi kalau misalnya saya bilang begini ya, bagi sahabat Eljon, Anda semua itu mengincar namanya kedamaian dari segi apa? Kalau kita bilang dari segi namanya kedamaian, yang penting ya udah kita bisa menikmati, maka Anda bisa melihat dari orang-orang bersio babi. Ya, karena dia adalah orang yang menikmati. Dan dia juga adalah orang yang damai juga. Nggak nyampe bisa kayak gimana, dia punya nggak? Apa jangan sampai salah lo ya sahabat Eljon ya. Jangan-jangan Anda berpikir bahwa gini, ih babi nggak punya tujuan. Katanya kalau tujuan kata Bro Dodi cuma buat dimakan. Katanya dia nggak pernah nulis tuh bro ya. Dia bilang ya, goal gua katanya dimakan. Nggak ada Gue juga nggak mau dimakan ya. Gua juga nggak mau dimakan. Nah,
Jadi tapi babi ini dia punya namanya tujuan, tapi walaupun dia ngoyo-ngoyo pun, tapi dia tidak membawa itu menjadi sesuatu hal yang stres. Nah, kecuali dengan yang sio-sio yang lain, mereka mempunyai sesuatu tujuannya masing-masing. Sesuatu tujuan yang mereka harus incar dan kalau bisa harus nyampe ke sana. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, yang berikutnya yang menjadi babi itu lawannya, yang paling bahagia ya, yang paling damai paling lah, menerima kalau saya bilang. gitu ya. Dibilang bahagia relatif, tapi paling damai. Paling damai ya hidupnya ya. Asalkan, nih ada asalkan, lingkungannya tidak mempush dia. Ya. Nah, balik lagi ya, orang yang istilahnya sebaik apapun, di lingkungan yang nggak benar, kamu juga akan menjadi orang yang nggak benar juga, Ya kan? makanya kan Betul. ada yang istilahnya hijrah. Pindah aja kalau berusaha membuat perubahan ke arah positif, tapi nggak bisa atau nggak kuat ya kan, ya pindah dari situ. Iya, lebih Termasuk baik keluar berhenti. dari komunitas. Iya. Ya komunitas grup WA ya yang isinya ngomongin orang aja kan. Lebih baik bertahan dalam sebuah komunitas yang bicara tentang ide atau visi. Kalau sudah nggak bicara soal itu, ngomongin orang, kalau orang bagusnya udah habis, pasti jeleknya diomongin. Ya, satu grup sudah diomongin, grup sebelah diomongin. Lebih baik keluar aja. Nah, itu yang tadi saya maksud berpindah, berhijrah gitu kan. Nah, itu orang dari orang-orang siapa? Sio babi ya. Sio babi. Jadi kalau bisa mendapatkan namanya kedamaian. Nah, ini beda dengan orang-orang yang berhasrat pasti harus nyampe. Orang-orang bersio harimau. Macan. Karena dia hasratnya dia harus selalu nyampe, apalagi harimau itu adalah seorang pemburu, ya. Jadi setiap kali seakan-akan tidak pernah akan ada habisnya. Nah, pertanyaannya kapan dia dapat kedamaian? Lah, nggak ada. Sampai dia menemukan namanya kematian, dia baru mungkin dapat namanya kedamaian abadi. Iya, perhentian, peristirahatan bagi dia. Jadi istilah buat terakhir. Jadi bro, ada waktu itu kita ketemu nih ya dengan satu orang, ya. Dia itu bilang gini, lu kerja apa nggak capek ya? Tiap hari istirahatnya, waduh, kita bisa bilang tuh ya, istirahatnya hampir nggak istirahat. Iya. Tiap hari cuma tidur beberapa jam doang aja. Tapi semangat orang bilang, ya kan? Kita tanya misalnya Mawar mau nggak? Kamu digaji 100 juta, tapi kamu paling tidur satu hari 1-2 jam doang aja. Nggak mau. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kamu dapat duit banyak loh. Kamu bisa kumpulin tifos uang. langsung. Ya kan? Tifos kan gampang dibayarin sama kantor. Duitnya habis. Duit habis. Nah, Terus jadi dia kenapa? dia Macan itu, dia? ya karena dia tipenya yang macan itu tadi ya, dia terus ngincar. Mengejar, ya? Saya tanya kenapa nggak mau? Nggak mau berhenti? Karena nanti pada saatnya kita juga akan berhenti untuk selama-lamanya. Nah, jadi ini sesuatu kedamaian yang menurut dari versi harimau bisa jadi berbeda dengan versi yang lain. Iya. Ya, jadi dia berhentinya kedamaian dia adalah Kalau saat sudah dia selesai. sudah selesai semua di dalam namanya dunia. Nah, kalau misalnya dari sio-sio yang lain, misalnya gini sahabat Eljon ya, Anda kalau misalnya lihat dari orang sio kerbau, sampai kapan dia mengejar namanya kedamaian? Dia kerja apakah dia damai? Apakah dia kerja itu buat ngumpulin supaya dia bisa damai? Bukan itu. Ketika dia kerja, dia mendapatkan kedamaian. Jadi ini berbeda dengan orang-orang bersio harimau. Gua kerja untuk mendapatkan di situ, mendapatkan kedamaian. Tapi kalau orang sio kerbau, dia kerja, Dia melakukan ya. dia juga damai. Jadi lebih bagus seperti itu kan. Walaupun dia misalkan sampai akhir-akhirnya dia tetap bekerja, ya nggak Berarti apa-apa. sio kerbau itu paling cocok jadi pasukan penjaga perdamaian. Menjaga perdamaian ya. Dia kerja jadi pasukan damai kan? Iya, Sambil iya, kerja iya, kan dia iya. damai kan? Iya. Kalau saya tetap di pasukan kemawaran. Oh bukan kemonyatan. Nah, bukan, itu sio. Kan sio monyet. Oh iya iya. Nah, lanjut. Kalau misalnya dari sio yang lain, kita mungkin skip dulu untuk sio naga kali ya. Kayaknya nggak terlalu penting ya. Nggak penting kan? Karena udah damai. Ya, karena si orang-orang bersio naga itu kalau dibilang namanya damai, nah ini akan sangat sulit sekali dicapai dengan orang-orang bersio naga. Kenapa? Mimpinya terlalu besar. Jadi itu salah satu titik lemahnya dari orang-orang bersio naga. Iya iya. Dia sulit merasakan yang benar-benar namanya damai banget kayak gitu. Nggak mungkin. Karena dia setelah dari mimpi ini tercapai, Ada dia lagi. akan ada mimpi berikutnya. Karena mimpinya tidak akan pernah selesai sepanjang hidupnya, ya sulit untuk mencapai yang benar the real kedamaian itu. Iya. Nah, lalu kalau misalnya orang-orang bersio apalagi misalkan, contohnya yang paling sering ciong dengan orang-orang yang bersio misalnya kerbau, misalnya sio kambing. Sio kambing itu juga suka dengan namanya kerja nggak? Suka dengan namanya kerja. Tapi dia berbeda dengan orang-orang yang tadi dengan sio kerbau. Sio kerbau ketika dia kerja, ya dia juga udah merasakan namanya kedamaian. Kalau kambing dia kerja suka,
tapi dia juga harus ada sesuatu yang dia dapat. Baru dia damai. Harus dibilang, oh balance dong, gue dapat kayak gini, tapi gue juga kerja, tapi gue juga dapat. Nah itu orang-orang sio kambing dia bilangnya. Tapi kalau orang-orang sio kelinci contohnya, dia mendapatkan kedamaian kalau apa? Kalau dia populer. Kalau dia populer, damai. Nah ketika kapan dia menjadi tidak damai? Ketika netizen menghujat dia habis-habisan. Sakit hati, jadi tidak damai. Jadi popularitas itu menjadi sangat penting. Kuda juga demikian yang sama. Nah, sio ular lagi nunggu kan? Sio ular itu kapan dia mendapatkan namanya kedamaian? Ketika lagi tidak diusik. Ya kan? Ketika lagi tidak diusik. Jadi kalau misalnya sebenarnya orang dari sio ular dia damai nggak sebelumnya? Iya damai-damai aja. Yang penting kan nggak ada tuntutan buat dia. Dia akan tetap dari damai. Jadi dia nggak perlu ngapa-ngapain juga ya. Tetapi dia punya tujuan nggak? Punya tujuan. Ya, jangan sampai mengganggu kehidupannya dia aja. Ya, itu akan menjadi damai. Nah, orang-orang bersio lain lagi. Dari orang bersio, kalau misalnya orang bersio ular, dia akan sebel dengan orang-orang bersio babi. Dia akan sebel dengan sio babi. Kenapa? Orang bersio babi itu kan dia menikmati. Dia orang kelihatan damai. Lu damai tapi kelihatan nggak ada tujuan. Gua damai tapi gua punya tujuan gitu loh. Itu berbedanya kan. Karena sio ular itu punya strategi. Sio babi kelihatan punya strategi tapi sebenarnya nggak ada strategi. Ya, kelihatannya, tapi kan sio babi yang belum belajar ya. Kalau sio babi yang udah belajar beda lagi. Training beda ya. Iya, makanya ikuti dalam pelatihan untuk training sio babi. Lanjut, kalau misalnya orang bersio apa lagi yang kita bahas? Sio tadi kuda sudah ya. Kuda sudah, kambing sudah, sio monyet ya. Nah, dari orang sio monyet apakah dia mendapatkan namanya kedamaian? Sebenarnya hampir-hampir mirip dengan orang-orang bersio naga ya. Sio monyet juga sama, mendapatkan namanya potensi kan, optimis, dapat peluang mulu gitu kan ya. Jadi memang mencari kedamaian itu menjadi salah satu tujuan hidup juga ya. Tujuan hidup bagaimana caranya? Ada nggak teknik buat mendapatkan kedamaian tapi tetap dapat cuan? Nah, ini sesuatu yang bertolak belakang. Tapi tetap itu memang secara naturnya seperti itu. Lalu orang-orang bersio ayam bagaimana? Nah, sio ayam masih ingat nggak? Sio ayam adalah sio yang apa nih? Pesolek juga. Cari perhatian. Makanya dia paling benci dengan orang sio apa? Sio kelinci. Nah, makanya orang bersio ayam sama punya karakternya dengan orang sio kelinci. Dia akan damai ketika orang memuji dia. Ketika dia diakui, dia akan damai. Tapi ketika orang lain yang lebih diakui, nah itu dia timbul kecemburuannya. Tetapi bagusnya adalah dia mau mengejar. Kalau orang sio ayam, gue buktiin, gua bisa kayak begitu. Nah ini beda dengan orang-orang yang orang-orang bersio kelinci. Lebih menunjukkan dari segi apa? Enggak bro, ayo kan gua kan kayak begini. Menunjukkan dari segi apa? Dari segi komunikasi. Kalau yang ini menunjukkan dari kerja, gua harus bisa kelihatan lebih bagus. Itu adalah orang-orang sio ayam. Lalu kalau orang-orang sio anjing ini gimana? Sio anjing, dia damai nggak? Coba kita lihat anjing itu damai atau kagak? Damai. Lebih damai ya? Damai banget kayaknya. Setia dia. Lebih damai, lebih setia. Jadi orang-orang bersio anjing ini hampir sama kayak orang-orang bersio babi, ya. Jadi dia lebih damai, ya, lebih bisa buat menikmati. Tetapi orang bersio anjing ini dia cenderung bisa lebih diajak kerjasama juga hal yang lain. Jadi kalau misalnya diajak, yuk kita menuju ke tujuan tertentu, dia masih mau juga tuh. Orang sio babi, ya udahlah, ikutlah. Tapi kalau orang sio anjing, ayo, lebih mau ada kelihatan usahanya, effortnya lebih berasa. Nah, terakhir orang-orang bersio tikus. Nah, coba kita lihat ya. Kalau pas waktu lagi ada Who Moved My Cheese, bukunya Who Moved My Cheese, ya kan tahu kan waktu itu ada di dalam satu labirin, kejunya dihabisin, akhirnya dari orang-orang yang udah cenderung suka di sana tempatnya, ketika keju habis dia nggak dapat makanan. Sedangkan tikus ketika dia udah dapat kejunya, dia tetap cari jalan tempat yang lain untuk mencari apa? Keju yang lain, tempat yang lain. Jadi artinya apa? Sebenarnya tikus dengan monyet mempunyai kebiasaan yang sama, mencari namanya peluang. Mencari namanya peluang, walaupun si tikus ini lebih cenderung tergantung dari lingkungan. Kalau monyet itu tidak tergantung sama lingkungan, dialah yang membuat influence di dalam namanya lingkungan. Nah itu kira-kira dari segi sio. Oke. Nah kalau gitu gimana nih Pak caranya supaya balance nih antara kita mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup nih dengan kedamaian. Mengejar kebutuhan hidup dengan namanya kedamaian. Iya, gimana maka supaya pastikan balance? kalau misalnya tadi dari Bro Dodi bilang prioritasnya apa. Tahu dulu kebutuhan dan keinginan yang jelasnya itu apa. Jadi kalau memang pada saat ini yang dibutuhkan itu dia,
gue pengen punya sesuatu, tapi tidak ada tujuannya, cuma buat kelihatan apa? Kalau dari segi NLP, neurological levelnya adalah buat identitas gue dong, biar kelihatan, nah ini udah nggak sehat. Jadi kalau memang masih ada tujuannya, buat bisnisnya, sesuatu buat menghasilkan buat dia, nggak apa-apa, masih sah-sah aja. Itu kalau bagi saya. Karena beda kayak orang pinjam uang di bank ya. Kalau dia tidak punya tujuan, dia pinjam uang di bank untuk memenuhi keinginan gengsinya. Tapi kalau pengusaha adalah untuk mencari peluang keuntungan. Beda gitu kan. Nah, jadi kalau soal prioritas tadi menurut aku, tiap orang juga bisa beda-beda. Benar. Tapi jangan sampai dia menentukan prioritasnya atas dasar penilaian dan tekanan orang lain. Nanti bahaya itu, ya kan? Harusnya dia prioritas apa sekarang? Dia prioritas pada pendidikan misalnya. Tapi orang, enggak, lu mah paling cocok sebenarnya lu dagang dulu lah, gitu kan? Nah, ternyata dia mengikuti apa kata orang, sehingga ketika tidak tercapai, dia bisa tidak bahagia, ya kan? Coba kemarin saya tidak pilih, ikuti saran dia, gitu kan? Tapi kan udah nggak bisa balik lagi. Iya, betul. Terus gimana dong? Ya udah, terima dulu. Setiap masalah tidak akan bisa diselesaikan kalau kita masih denial, kita masih menyangkal ya. Ya, seperti murid Yesus yang akhirnya menyangkal 3 kali, Petrus gitu kan. Nah, kalau masih menyangkal, apapun usahanya, bahkan datang ke ahli untuk mengobati dia, tidak akan bisa. Karena kunci bahagia itu ada di diri dia sendiri. Termasuk yang tadi saya bilang, Mawar, nggak usahlah istilahnya capek-capek dalam tanda petik ya. Ngapain sih cita-cita pengen membahagiakan orang lain? Bahagiakanlah dirimu dulu sendiri. Setelah itu bahagiamu bisa menular. Luar biasa. Ini cocok khusus nih buat sahabat-sahabat Eljon yang masih muda-muda. Saya sering wawancara calon karyawan atau reporter-reporter muda gitu kan. Ya di luar profesi tanya, apa cita-cita utamamu, tujuan hidupmu apa? Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kamu sudah bahagia belum? Belum Pak, nanti kalau orang tua saya sudah bahagia baru saya bahagia. Ya nggak akan sampean. Susah, ya kan? Kamu bahagia dulu, ya kan? Kamu diterima kerja, oke, syukuri. Kamu bahagia, kamu kerja. Kalau kantor kamu minta kamu target 10, kamu kasih 12 atau 15, ya kan? Asal kamu happy. Happy itu akan menjadi bahan bakar yang sangat dahsyat. Orang nggak ada capeknya. Happy itu bukan buat masak gitu ya? Happy itu artis, ya kan? Nggak kenal ya? Happy Salma. Tahu, berarti masih satu angkatan. Happy Asmara juga masih Oh ada. iya, dan happy itu biasanya kita alami ketika menjelang hari raya Natal, ya kan? Imlek, ya kan? Atau ya ada yang ulang tahun. Bisa. Ya kan? Jadi itu, terima, ya kan? Kemudian bahagia dimulai dari diri sendiri. Kalau sudah gampang kok, itu bisa nular. Benar. Orang ketawa aja bisa nular kan? Betul. Jadi dibilang bahagia itu sederhana ya. Ya, kalau masih bingung juga bagi sederhana, cari rumah makan sederhana. Sponsor. Masuk di rumah makan sederhana, happy kan, makan kan, pas mau bayar baru pusing. Iya, benar sekali. Tapi memang benar ya Pak, justru kebahagiaan kita itu yang menjadi kebahagiaan orang tua gitu, atau orang yang memang sayang sama kita. Kita bahagia, mereka pun bahagia. Ya, makanya saya belajar dari anak-anak. Sebenarnya guru terbaik itu adalah anak-anak kita. Ya kan, saya beruntung dulu orang tua saya tidak memaksakan kehendak. Bapak saya arsitek, mama saya belajar ekonomi. Ya enggak, apa yang kamu suka ya kan jalani. Walaupun mungkin orang tua saya pengen gua misalnya kuliah di bidang ini, tapi dia tidak memaksakan. Nah, saya coba kan anak saya begitu. Ya kan? Kan beda zaman sekarang, Bro. Zamannya gadget, ya mungkin mereka udah nggak ada lagi yang suka broadcast. Ya pengennya yang gaming, ya kan? Animation gitu kan. Ya sudah. Padahal dalam hati saya, gila kuliahnya mahal banget tuh. Saya nggak pernah komplain soal nilai sekolahnya jelek. Yang saya turun atau ambil perhatian kalau attitude-nya jelek. Ya kan? Saya nggak masalah dia nilainya merah, matematikanya jelek, ya kan? Tapi ketika nilai ilmu eksaknya jelek, ternyata di bidang yang lain dia tinggi. Kan manusia begitu kan? Benar. Dan anak-anak saya beda-beda, jadi kita belajar dari mereka. Sebenarnya orang tua itu ya berguru pada anak, termasuk belajar sabar tadi. Makanya bahagialah orang tua dan calon orang tua. Ketika nanti kamu sudah bahagia, anak-anakmu bisa ikut bahagia, keluargamu bisa bahagia, baru semua bisa bahagia. Mulai dari diri sendiri.
Selamat berbahagia. Itu dia sahabat Eljona, selamat berbahagia. Jadi intinya kita harus hidup di masa sekarang, di masa present, masa lalu biarlah masa lalu, masa depan gak usah dikhawatirkan. Iya, makanya mantan lupakan. Lupakan mantan. Iya. Dan bahagiakanlah diri kalian sendiri karena kebahagiaan itu menular. Setuju. Nah, terima kasih sudah menyaksikan program kami. Udah lumayan lama ya Pak, dan terima kasih juga sudah tapi bahagia kan? Oh, bahagia sekali. Semoga yang nonton juga bahagia ya. Harus dong. Terima kasih sudah berbincang-bincang hari kasih. ini, dan juga semoga bisa menjadi menambah pesan dan informasi untuk sahabat Eljon semuanya. Sampai jumpa di program kami selanjutnya dalam program El Talk Empower Life Through Communication. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!